Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Nurhayati, yang terhormat Ibu Khairunisa Arifah, dan yang terhormat Bapak Tinggi Wijayana. Perkenalkan, nama saya Martiana Riawati Utami dari kelas Magister Sains Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tesis penelitian saya yang berjudul Kinerja LST, Tipe Industri, dan Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Negara-negara di Asia Tenggara. Langsung saja yang pertama terkait dengan latar belakang, di mana perkembangan kompetitif dalam dunia pasar modal saat ini terjadi pada era globalisasi, di mana perkembangannya itu tidak hanya meliputi aspek keuangan saja, namun juga dari aspek non-keuangan, di mana banyak dari stakeholder di perusahaan itu semakin menaruh kepedulian terhadap perusahaan. Salah satunya adalah masyarakat, di mana saat ini masyarakat semakin peduli atas berbagai permasalahan yang ada, seperti permasalahan lingkungan, kesejahteraan, kemiskinan, dan juga keselamatan kerja. Nah, hal ini menjadi suatu motivasi bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban terkait dengan lingkungan dan juga sosial. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan hal tersebut untuk memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, seperti dari investor, dari masyarakat, maupun juga dari kreditor. Nah, perusahaan melakukan kinerja terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola ini agar dapat meningkatkan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban dari perusahaan, di mana pada saat ini banyak sekali investor yang cenderung memilih perusahaan dengan perusahaan yang melakukan pelaporan terkait dengan kinerja LST itu sendiri. Nah, hal ini mendorong perusahaan untuk semakin berfokus pada investasi terkait dengan kinerja LST itu sendiri. Nah, penelitian dari Degan dan Gordon tahun 1996 itu memaparkan bahwa perusahaan yang cenderung untuk mengabaikan terkait dengan biaya pertanggungjawaban atas lingkungan dan sosial itu dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaannya, karena biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban merupakan salah satu indikator bagaimana perusahaan juga berfokus untuk melakukan hal-hal positif terhadap masyarakat dan juga berbagai pihak. Nah, hal ini dapat mempengaruhi adanya kinerja keuangan perusahaan yang cenderung positif. Nah, penelitian dari Korwanata Sakul dan Maju tahun 2019 itu juga memaparkan bahwa kesadaran akan informasi terkait dengan kinerja LST di kawasan Asia Tenggara itu sudah mengalami peningkatan secara substansial selama beberapa tahun. Namun masih banyak strategi yang harus dikembangkan dan disusun untuk dapat meningkatkan kesadaran terkait dengan pembangunan untuk kemudian nantinya dapat diimplementasikan menjadi kerangka kerja kinerja LST itu sendiri. Nah, di mana kinerja LST itu sendiri itu juga tidak terlepas dari adanya perbedaan tipe industri dari masing-masing industri yang berbeda, di mana perbedaan dari tipe industri sendiri itu dapat mempengaruhi perilaku perusahaan. Nah, tipe industri dalam kategori high profile itu memiliki potensi sensitivitas yang lebih tinggi untuk bersinggungan dengan masyarakat dibandingkan dengan profil industri dalam kategori low profile. Seperti contohnya di Indonesia, perusahaan tambang seperti PT Freeport dan beberapa perusahaan tambang lainnya itu akan cenderung untuk melakukan kinerja LST secara lebih memadai, karena mengingat operasional yang mereka lakukan itu akan dapat bersinggungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, PT Freeport ini menggunakan sebuah roadmap pengelolaan limbah secara jangka panjang untuk digunakan sebagai salah satu dasar untuk pembuatan jembatan, pembuatan jalan, dan juga adanya pertanggungjawaban berupa pembuatan kantor bupati. Nah, perusahaan yang melakukan kinerja LSD di Indonesia ini juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori industri high profile. Nah, di sini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berupaya untuk mengatasi kemungkinan konflik dan permasalahan yang timbul akibat adanya operasional perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tipe industri itu dapat mendorong kinerja LST untuk lebih memadai agar dapat menciptakan nilai yang positif dari perusahaan dan menghindari konflik dengan berbagai masyarakat. Nah, beberapa penelitian yang terdahulu seperti penelitian dari Hosted tahun 2019, Fatemi et al. Tahun 2018, Sabagi tahun 2020, dan Di et al. Tahun 2018 itu merupakan contoh penelitian tentang keberagaman faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja LST. Nah, namun untuk penelitian terkait dengan hubungan antara kinerja LST, tipe industri, dan nilai perusahaan belum diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada
bagaimana tipe industri dalam sampel high profile dan low profile itu nantinya dapat mendorong adanya kinerja LST terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan penelitian, di mana saat ini kinerja LST yang saat ini berkembang itu bertujuan untuk memenuhi segala kepentingan dari berbagai pihak di luar perusahaan seperti dari masyarakat dan juga beberapa pihak lain yang nantinya dapat berpeluang untuk menciptakan nilai positif bagi perusahaan. Di mana kinerja LST itu dapat menunjukkan adanya transparansi perusahaan atas pertanggungjawaban risiko dan pengelolaan risiko terhadap lingkungan dan sosialnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang melakukan kinerja LST, sebagai contohnya di Indonesia, itu banyak didominasi oleh perusahaan dalam tipe industri high profile, dengan tujuan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dan juga konflik yang dapat bersinggungan dengan masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tipe industri itu dapat mendorong kinerja LST untuk lebih memadai dan sesuai dengan dampak operasional yang mungkin dapat ditimbulkan. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan untuk pertanyaan penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah apakah kinerja LST berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja LST terhadap nilai perusahaan antara tipe industri high profile dan low profile? Selanjutnya, terkait dengan landasan teori, yang pertama, penelitian ini menggunakan teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini menunjukkan bahwa di mana kinerja LST dalam perusahaan itu dapat menjadi suatu hal untuk menjembatani perbedaan nilai antara perusahaan dan masyarakat, di mana kinerja LST ini dapat menjadi salah satu sarana agar masyarakat mensetujui atau melegitimasi operasional perusahaan. Nah, untuk mencapai tanggung jawab yang memadai, maka perusahaan diharapkan melakukan kinerja LST dengan baik dan tepat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, Suchman tahun 1995 itu memaparkan bahwa legitimasi merupakan keadaan di mana tindakan organisasi itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan dengan tepat sesuai dengan norma, nilai, dan sosial yang berlaku ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian Adima tahun 2012 memaparkan bahwa perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban berupa kinerja LST itu akan mendapat sebuah pengakuan atau legitimasi keberadaan dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah teori pemangku kepentingan, di mana perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap stakeholder seperti investor, konsumen, kreditor, dan juga masyarakat itu sendiri. Di mana pelaporan sosial dan lingkungan itu dipandang sebagai bagian dari mekanisme yang berperan untuk dapat mengatasi setiap tindakan atau keputusan yang nantinya itu dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, stakeholder itu akan sangat peduli dan aware terhadap berbagai kemungkinan atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, Fairman, Witch, dan Panman tahun 2014 memaparkan bahwa teori stakeholder berupaya untuk memaparkan komunikasi dari perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Dan Rowley dan Berman tahun 2000 itu memaparkan bahwa multidimensi pelaporan keberlanjutan itu dapat dinilai secara lebih baik melalui bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Sehingga di sini kedua teori tersebut saling berhubungan, di mana untuk teori pemangku kepentingan itu cenderung perusahaan akan berupaya untuk menunjukkan keseriusan yang guna meningkatkan nilai perusahaan dengan juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pemangku kepentingannya. Sedangkan untuk teori legitimasi itu perusahaan akan terdorong untuk melakukan kinerja LST agar publik dan juga masyarakat itu memberikan legitimasinya terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, terkait dengan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, yaitu untuk hipotesis pertama, penerapan kinerja LST di setiap perusahaan itu dapat menjadi indikator bahwa perusahaan itu lebih transparan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder sehingga dapat berperan untuk dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Di mana untuk hipotesis yang pertama, teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori itu menunjukkan operasional perusahaan tidak hanya berfokus hanya kepada kepentingan perusahaan, namun dapat memberikan manfaat yang lebih bagi para pemangku kepentingan. Nah, di sini perusahaan juga bertanggung jawab pada pemilik kepentingan lain. Nah, hal ini menjadi indikator bahwa perusahaan itu lebih transparan dalam kegiatan operasionalnya untuk dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder-nya itu sendiri. Nah, rumusan
Hipotesis yang pertama ini juga didasari dari penelitian yang terdahulu, seperti dari penelitian Lee et al. Tahun 2018 itu memaparkan bahwa pengaruh positif pada pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan transparansi kegiatan operasional, akuntabilitas, dan juga kepercayaan dari pemangku kepentingan itu nantinya dapat berhubungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian penelitian dari Wong et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa mekanisme kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola ini dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Kemudian penelitian dari Dillard dan Hodgkin tahun 2002 itu memaparkan bahwa pelaporan mengenai pengungkapan lingkungan dan sosial itu dapat menyampaikan informasi penting mengenai bagaimana perusahaan itu berupaya untuk memberikan sarana yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan, salah satunya untuk kepentingan dan masyarakat terkait dengan lingkungan dan sosialnya. Nah, kemudian penelitian dari Clarkson et al. Tahun 2008 memaparkan bahwa perusahaan itu sebagai salah satu pelaku pertanggungjawaban lingkungan dan sosial akan berusaha untuk menunjukkan adanya sinyal positif yang sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas dari perusahaan dengan melakukan kinerja LSD itu sendiri. Kemudian Fortainer, Koch, dan Pinsky tahun 2011 memaparkan bahwa perusahaan besar itu dapat menciptakan jejak sosial yang lebih besar karena adanya visibilitas yang meningkat. Hal-hal ini dimungkinkan perusahaan untuk lebih menjaga nilai positif perusahaan. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara kinerja LSD terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya terkait dengan hipotesis yang kedua, perusahaan itu harus mampu mengupayakan bahwa aktivitas operasional di dalam perusahaan itu dapat diterima oleh pihak di luar perusahaan, seperti pada masyarakat, sehingga perusahaan juga dapat mempertanggungjawabkan operasionalnya untuk tidak merugikan pihak lain. Nah, di mana hal ini didasari atas teori legitimasi yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan diharapkan itu dapat selaras dengan nilai, norma, dan kebiasaan umum yang memang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban lingkungan dan sosialnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu juga harus berupaya untuk menjaga adanya hal-hal baik yang ada di dalam perusahaan dan juga masyarakat. Nah, di mana perusahaan tersebut memiliki tipe-tipe industri yang berbeda, di mana dampaknya bagi masyarakat juga berbeda. Nah, berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan aktivitas bisnis yang dapat bersinggungan jauh lebih besar dengan masyarakat itu perlu menciptakan nilai positif pada perusahaan sehingga perlu melakukan kinerja LSD dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu sendiri. Nah, penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung hipotesis yang kedua adalah yang pertama adalah Johannesson et al. Tahun 2010 memaparkan bahwa perusahaan high profile itu memiliki strategi bisnis secara simbolik yang dapat melakukan pengungkapan LSD untuk dapat mengatasi permasalahan yang nantinya dapat melibatkan masyarakat dibandingkan dengan perusahaan yang termasuk dalam kategori industri low profile. Nah, kemudian Robert tahun 1992 itu memaparkan bahwa tipe industri dalam kategori high profile itu memiliki resiko operasional bisnis yang dapat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat apabila dibandingkan dengan tipe industri low profile. Kemudian Mirfalzi tahun 2008 itu memaparkan bahwa perusahaan dalam tipe industri yang high profile itu memperoleh perhatian atau visibilitas yang besar dari masyarakat karena operasionalnya itu dapat berpeluang untuk menimbulkan konflik dengan masyarakat terkait dengan dampak besar yang nantinya dapat mempengaruhi masyarakat dibandingkan dengan industri low profile. Sehingga perusahaan-perusahaan high profile tersebut akan lebih banyak melakukan kinerja LSD dibandingkan dengan industri low profile. Nah, kemudian penelitian dari Gray, Cauchy, dan Levers tahun 1995 itu memaparkan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menciptakan nilai positif untuk kategori high profile untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, di mana hal ini mendorong perusahaan untuk lebih banyak melakukan kinerja LSD dibandingkan dengan perusahaan low profile. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja LSD terhadap nilai perusahaan antara perusahaan bertipe high profile dan low profile. Kemudian untuk metodologi penelitian, yaitu untuk variabel dependennya berupa nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin-Skew, dan untuk variabel independennya yaitu kinerja RST diukur menggunakan ESG score dengan variabel kontrol yaitu pertumbuhan aset perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan juga profitabilitas. Nah, untuk populasi dan sampelnya, periodenya tahun 2014 hingga 2019 dengan
Sampel yang digunakan terpisah berdasarkan tipe industri high profile dan low profile pada Stock Exchange of Thailand, Bursa Malaysia, Singapore Exchange, Philippine Exchange, dan Indonesian Stock Exchange, di mana data dalam penelitian ini diperoleh dari Thomson Reuters dan Osiris yang disediakan oleh FEB UGM. Selanjutnya untuk sampel penelitian, di mana populasinya terdiri dari 3.859 perusahaan, namun peneliti mengecualikan 3.721 perusahaan yang tidak tersedia di basis data Thomson Reuters dan juga Osiris, sehingga diperoleh sampel akhir berjumlah 138 perusahaan yang termasuk dalam 74 perusahaan high profile dan 64 perusahaan low profile, di mana untuk total observasinya sebanyak 787. Selanjutnya terkait dengan statistik deskriptif dalam penelitian ini, yang pertama terdiri dari full sampel dan yang kedua terbagi menjadi high profile dan low profile. Saya akan membacakan terkait yang full sampelnya, yaitu untuk nilai perusahaan nilai MEA-nya adalah 1,30, standar deviasinya 1,67, nilai minimalnya adalah 0,058, dan nilai maksimalnya adalah 17,04. Untuk kinerja LST, nilai MEA-nya adalah 46,99, standar deviasinya adalah 19,08, nilai minimalnya adalah 5,08, dan nilai maksimalnya adalah 88,13. Untuk pertumbuhan, nilai MEA-nya adalah 0,07, standar deviasinya adalah 0,46, nilai minimalnya adalah negatif 0,93, dan nilai maksimalnya adalah 12,40. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, nilai MEA-nya adalah 15,35, standar deviasinya adalah 1,07, dan nilai minimalnya adalah 12,19, dan nilai maksimalnya adalah 18,227. Nah, untuk ukuran perusahaan dalam US dollar, yaitu untuk nilai MEA-nya adalah sebesar 7.846.900, standar deviasinya adalah 9.218.562, nilai minimalnya adalah 197.158,6, dan nilai maksimalnya adalah 82.391.680,33. Untuk leverage, nilai MEA-nya adalah 2,33, standar deviasinya adalah 3,28, nilai minimalnya adalah 0, dan nilai maksimalnya adalah 38,93. Untuk profitabilitas, nilai MEA-nya adalah 0,14, standar deviasinya adalah 0,78, nilai minimalnya adalah negatif 1,49, dan nilai maksimalnya adalah 21,49. Nah, sedangkan statistik deskriptifnya juga sama untuk tipe industri high profile dan juga low profile, seperti pada tampilan di PPT. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan uji asumsi klasik, di mana peneliti menggunakan 3 asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, hasil dari 3 pengujian untuk yang pertama adalah full sampel, yang kedua adalah sampel high profile, dan yang ketiga adalah sampel low profile, itu sama-sama menunjukkan bahwa ketiga pengujian tersebut tidak lolos uji normalitas atau tidak terdistribusi secara normal untuk datanya. Kemudian untuk pengujian multikolinearitas, pada 3 hasil tersebut menunjukkan bahwa uji multikolinearitas di atas tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. Kemudian yang ketiga adalah pengujian heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini mengalami permasalahan heteroskedastisitas karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, sehingga hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini mengalami permasalahan heteroskedastisitas dan juga normalitas. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, maka analisis pada penelitian ini menggunakan metode GLS atau Generalized Least Square. Selanjutnya terkait dengan hasil regresinya, yang pertama untuk hipotesis yang pertama menunjukkan nilai koefisien untuk kinerja LST adalah 0,09 dengan nilai probabilitas sebesar 0,01. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang menduga bahwa kinerja LST berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan itu terdukung secara signifikan. Sedangkan untuk variabel kontrolnya yang terdiri dari pertumbuhan aset itu tidak terdukung secara signifikan, ukuran perusahaan tidak terdukung, leverage terdukung, dan untuk profitabilitas juga terdukung. Nah, hasil dari hipotesis yang pertama ini itu sesuai dengan teori pemangku kepentingan dan beberapa penelitian yang terdahulu, seperti penelitian dari Max Williams dan Siegel tahun 2011 yang memaparkan bahwa penerapan kinerja LST
setiap perusahaan itu dapat menjadi indikator bahwa perusahaan itu lebih transparan dan juga akuntabel dalam kegiatan operasionalnya. Nah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder sehingga nanti hal ini dapat berperan untuk menciptakan nilai positif bagi perusahaan. Kemudian Wong et al. Tahun 2021 memaparkan bahwa kinerja LSD merupakan salah satu agenda yang penting bagi beberapa pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen dan reputasi positif dari yang ditujukan oleh perusahaan atas pertanggungjawabannya. Kemudian Fatemi et al. Tahun 2018 memaparkan bahwa sinyal positif dari masyarakat atas kinerja LSD yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat ditunjukkan kepada investor untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi sehingga nantinya dapat menghasilkan keputusan investasi dan dapat menciptakan nilai positif bagi perusahaan. Kemudian penelitian dari Lee et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa kinerja LSD merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas untuk dapat memperoleh kepercayaan dari pihak stakeholder guna menciptakan nilai positif bagi perusahaan. Kemudian untuk pengujian regresi untuk hipotesis yang kedua menunjukkan hasil bahwa kinerja LSD pada sampel high profile itu menunjukkan koefisien sebesar 0,015 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. Sedangkan untuk kinerja LSD pada sampel low profile itu menunjukkan koefisien sebesar 0,001 dan juga probabilitas sebesar 0,826, di mana di antara kedua sampel ini hanya sampel high profile yang menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan dibandingkan dengan low profile, sehingga hipotesis yang kedua yang menunjukkan terdapat perbedaan kinerja LST terhadap nilai perusahaan antara industri high profile dan low profile diterima karena menunjukkan bahwa tipe industri high profile lebih berpengaruh dibanding dengan low profile. Sedangkan untuk beberapa variabel kontrolnya di sini hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaannya. Dan untuk variabel low profile berupa profitabilitas dan juga leverage. Nah, pada hipotesis yang kedua ini sesuai dengan teori legitimasi dan juga beberapa penelitian yang terdahulu, seperti penelitian dari Patent tahun 1991 yang memaparkan bahwa industri yang memiliki visibilitas yang tinggi atau high profile itu berpeluang untuk memacu, untuk meningkatkan kinerja LSD yang dilakukan oleh perusahaan sebagai sarana untuk menghindari kritik dan juga konflik sosial dari masyarakat. Nah, kemudian penelitian dari Robert tahun 1992 itu memaparkan bahwa perusahaan dalam tipe high profile itu memiliki resiko operasional bisnis yang nantinya dapat bersinggungan dengan masyarakat dan juga kepentingan masyarakat, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan kinerja LSD dengan lebih baik dan lebih memadai. Kemudian untuk Gray, Covey, dan Levers tahun 1995 itu memaparkan bahwa perusahaan itu akan cenderung untuk menciptakan nilai positif untuk perusahaan dalam kategori high profile untuk perusahaan agar memperoleh legitimasi atau nilai positif dari masyarakat guna mendorong perusahaan untuk lebih banyak melakukan pertanggungjawaban yang tepat dan juga memadai dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori low profile. Kemudian penelitian dari Sulistyawati tahun 2014 memaparkan bahwa kinerja LSD pada perusahaan high profile itu merupakan suatu salah satu metode untuk dapat menghindari permasalahan masyarakat, sehingga perusahaan-perusahaan dalam kategori high profile itu akan melakukan kinerja LSD dengan lebih baik lagi atau terdorong untuk melakukan kinerja LSD dengan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi agar hal tersebut itu dapat menghindari konflik dari masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan legitimasinya dan memberikan sinyal yang positif atas keberadaan perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait dengan kesimpulan dalam penelitian ini, di mana kinerja LSD perusahaan itu meningkat yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena kinerja LSD perusahaan yang mengalami peningkatan, maka nilai perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Karena pemangku kepentingan itu akan memberikan respon yang positif atas kinerja LSD perusahaan, sehingga kinerja LSD tersebut juga dapat menjadi sinyal dari perusahaan guna meningkatkan transparansi operasional bagi investor. Dan yang kedua adalah kinerja LSD perusahaan dalam tipe industri high profile nantinya dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan karena industri tersebut itu memiliki tingkat visibilitas yang tinggi yang akan mendorong kinerja LSD sebagai sarana untuk menghindari kritik dan juga konflik masyarakat yang nantinya dapat berguna untuk memberikan sinyal yang positif dan transparansi keuangan bagi investor.
Kemudian penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan. Yang pertama, variabel dalam penelitian ini berupa kinerja LST itu menggunakan database dari Thomson Reuters sehingga pengukuran yang digunakan adalah ESG score. Nah, pengukuran ini hanya terbatas pada nilai dalam Thomson Reuters yaitu ESG score. Namun untuk pengukuran kinerja LST sendiri itu dapat bervariasi. Sebagai contohnya dapat diukur berdasarkan masing-masing dari indikator lingkungan, indikator sosial, dan indikator tata kelola, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain tersebut. Di samping itu, penelitian ini hanya menggunakan database dari Thomson Reuters dan juga Osiris. Nah, penelitian di masa mendatang dapat memperluas lagi seperti menggunakan database dari Bloomberg. Nah, keterbatasan yang kedua, penelitian ini menggunakan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Indonesia, di mana peneliti menggunakan 5 negara ini karena 5 negara itu sudah memiliki panduan pelaporan keberlanjutan, hanya sebatas pada itu. Kemudian penelitian di masa mendatang diharapkan dapat membandingkan kinerja LST yang ada di negara yang memiliki panduan keberlanjutan dengan negara yang belum menerbitkan panduan pelaporan keberlanjutan. Nah, selanjutnya untuk implikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai pertimbangan pada manajer untuk lebih mendorong atau menerapkan kinerja LST dengan lebih memadai lagi untuk meningkatkan nilai yang positif bagi perusahaan. Yang kedua adalah sebagai pertimbangan dari investor dan juga pemangku kepentingan lain untuk memiliki hubungan atau untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak yang melakukan kinerja LST. Kemudian dapat juga sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk nantinya dapat merumuskan peraturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan berupa kinerja LST pada masing-masing industri yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan tipe industrinya. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.